Alhamdulillah asbahna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Alhamdulillah asbahna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fa'atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, kita bersama-sama ditakdirkan Allah, dimudahkan Allah berada dalam genangan nikmat Allah. Suatu nikmat besar. Dalam beberapa hari ini kita merasa suatu kenikmatan lebih dari kenikmatan hari raya. Satu kenikmatan yang kita yakini Allah berikan kenikmatan itu yang nanti Allah akan berikan kita di surga Allah. Kita dengarkan kalam salaf, kita dengarkan sejarah Habibuna Muhammad. Inilah satu nikmat yang kita dapati sekarang ini, dan nikmat itu akan terus nanti berjalan sampai di hari akhirat. Bukan suatu nikmat-nikmat duniawi yang sifatnya temporer, tidak. Satu nikmat kita dapati sekarang dan akan terus nanti. Allah tidak takdirkan kita di majlisnya Habibuna Muhammad, di majlisnya wali min awliyaillah, kecuali yakinlah karena Allah yang menakdirkan kita bahwa itu satu tanda besar, besok kita akan ditakdirkan bersama mereka. Amin ya Allah. Syukuri nikmat yang agung ini. Suatu nikmat tidak lain karena berkat perjuangan mereka salafun salih. Jazallahu khair syibanana. Mereka yang telah merintis semuanya ini, mereka yang telah mengadakan semua ini. Kalau tidak ada majlis semacam ini, bagaimana kira-kira keadaan kita? Kita tidak akan saling mengenal, tidak tahu syibanana, tidak tahu aslafana. Tapi dengan adanya semacam ini, insya Allah akan mengembalikan kita agar kita tahu jalan yang harus kita tempuh di dunia ini, sehingga tertanam dalam hati kita untuk mengikuti jejak mereka, tertanam rasa cinta kepada mereka, dan yakinlah man habsyi banuh salah syan. Cinta kepada mereka, urusan duniamu dan akhiratmu semuanya akan dijamin oleh Allah. Dengarkanlah apa yang telah kita dengarkan dari perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, suatu perkataan yang merupakan suatu kenikmatan buat kita, termasuk kenikmatan buat orang-orang akhir zaman. Dikatakan di sana, Syarh al-Hikam Ibn Athaillah, Diwan Syekh Umar Bamakhramah, Al-Ghahwah Al-Buniyah, ditambah lagi oleh sebagian ulama kalamul kutubul Imam Al-Haddad. Sebagian lagi mengatakan ditambah lagi yang kelima adalah kalamul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Suatu kenikmatan besar di atas suatu kenikmatan yang sekarang kita dapati semacam ini. Jaga ini kenikmatan, insya Allah sampai akhir hidup kita akan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya Allah. Jangan Allah tinggalkan kita dari mereka. Amin ya Allah. Habib Ali sudah menegaskan kepada kita, termasuk daripada hikmah ilahiyah, setiap makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala akan ada hubungan dengan Allah. Baik itu orang yang sa'id, yang bahagia, ataupun orang yang celaka, yang dekat
ataupun yang jauh, yang taat ataupun yang berlumuran dengan maksiat, yang alim atau yang jahil, semuanya itu akan masuk dalam peradilan hukum Allah. Kalau hal ini terjadi pada diri kita, naudzubillah min dzalik, sangat-sangat berbahaya. Disinilah Habib Ali mendoakan kepada kita, semoga kita semua insya Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang mana Allah menghubungkan kepada kita bimahdhi fadlih, atas karunia Allah, atas kasih sayang Allah kepada kita. Allah kembalikan kepada kita insya Allah dengan mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh. Dengan mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh, ketahuilah itu jalannya Habibuna Muhammad. Habib Rahman masyhur mengatakan, tidak mungkin kau akan mengikuti jejaknya orang-orang yang soleh kecuali kau ikuti lebih dahulu. Tidak mungkin kau akan mengikuti jejaknya Habibuna Muhammad kecuali kau ikuti lebih dahulu jalannya orang-orang yang telah mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Habib Ali mengatakan, tidak mau dekat dengan orang-orang yang soleh, jangan harapkan dekat kepada Allah. Man la tagarrab lahli al-ma'rifah ma garab. Jalannya adalah dekat dengan mereka. Mereka yang selalu mengidolakan Habib, mereka yang selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad, mereka yang selalu membayangkan kebesaran Nabi Muhammad, mereka yang selalu hatinya penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ikuti mereka, kau akan sampai kepada Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ini yang dibawa oleh beliau Habib Ali. Kita diusahakan agar terus berada di jalannya orang-orang yang saleh. Bahkan beliau mendoakan kita, ya Rabbana garibna min hadzal habib. Didoakan oleh Habib Ali, ya Allah dekatkanlah kami semua kepada Habibuna Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertemukanlah dengan Habibuna Muhammad fil yaqadzah wa fil manam, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Ketemu dengan Rasulullah di dalam tidur berarti bertemu betul-betul dengan Rasulullah. Anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan beliau katakan kepada kita, kalau kau ingin mengikuti jejaknya mereka orang-orang yang soleh, ketahuilah perbanyak amal-amal soleh. Jangan sekedar omongan, jangan sekedar angan-angan. Syuh ahlana, kata ma balaghul manazil aliyah, tidak sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi kecuali mereka sudah mujahadah, bangun malam, mereka capek di dunia, tapi ketahuilah akan senang selama-lamanya nanti. Tidak akan begitu saja cinta-cinta tanpa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Pegangi buat kita. Masih bayi wan tenem ilan tegahat filal syita bid game. Tidak akan dapat. Harus mau tidak mau ikuti jejak mereka. Lihat, bahkan beliau contohkan kepada kita, lihat Habibuna Muhammad, lihat Rasulullah. Dunia ini diciptakan karena Rasulullah, alam semesta karena Rasulullah, arsy, kursi, semuanya min ajli Habibina Muhammad. Apa Rasulullah tidur begitu saja? Rasulullah main-main begitu saja? Rasulullah enaknya? Tidak. Tawarramat gadamah, bengkak kaki Nabi Muhammad, bengkak kaki Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Karena beliau sering kali bangun malam munajat kepada Allah. Sampai Siti Aisyah istrinya mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan semacam ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Kenapa kau lakukan semacam ini sampai bengkak kakimu? Beliau menjawab, afala akunu abdan syukur. Ya Allah, wahai Aisyah, bukankah aku menginginkan menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Bayangkan ini silsilah dari mereka orang-orang salafun salih, dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, terus semua tidak lain sentralnya adalah Habibuna Muhammad.
Tidak ada orang diangkat oleh Allah kedudukan yang sangat tinggi kecuali dia dekat kepada Nabi Muhammad. Sampai ke mana kedekatannya kepada Nabi Muhammad, disitulah diangkat kedudukannya oleh Allah. Sentralnya Nabi Muhammad. Allah sudah tegaskan, taat. Kalau kau cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, apa kata Allah? Fattabi'uni. Ittiba' min? Ittiba' habibuna Muhammad. Ngikuti Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, hidupkan dalam hati kita, biasakan amal apa saja yang kita dengar dari sunnah Rasulullah, hidupkan pada diri kita dan keluarga kita. Jangan sekedar kita dengar begitu saja. Dengan kita mengikuti jejak inilah, ini pintu Allah, jangan pintu lain. Jangan kau harapkan bisa mendapatkan surga ridha Allah. Muhammad kullul babin galat wal bab dha ghair maglud, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semua pintu tertutup kecuali pintu Habibuna Muhammad. Berkata Sayyidul Walid, famin babihi fadkhul ila hadratir ridha fama thamma babun ghairu babi Abi Zahra. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lewat pintu Habibuna Muhammad masuklah kau untuk mendapatkan keridhaan Allah. Demi Allah, tidak ada pintu terbuka kecuali pintu ayahnya Siti Fatimah Zahra, yaitu Habibuna Muhammad. Tenagamu, pemikiranmu, dakwahmu, jangan harapkan pujian, jangan takut ancaman, kecuali di hadapanmu ada Nabi Muhammad. Yang diharapkan hanya pujian Nabi Muhammad, yang ditakuti hanya ancaman yang datang dari Nabi Muhammad. Kalau kau ingin menjadi salah satu umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad sangat besar. Kita tidak berada di tempat ini, kita tidak mengenal Habib Ali, bahkan tidak mengenal orang-orang yang soleh, kita tidak mengenal Allah kecuali berkat perjuangan kasih sayang Nabi Muhammad.